Bismillahirrahmanirrahim. Musannaf pengarang Imam Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Laqani memulai dengan bismillah. Seperti kebiasaannya para ulama-ulama memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti kitabullah Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kul amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fawa aqta fi rayatin fawa ajda fi rayatin fawa abtar. Yang memulai segala sesuatu yang baik secara lahir, jika tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus barokahnya, kurang berkah. Kemudian setelah itu musannaf memulai dengan alhamdulillah, dan juga ada riwayat dari Nabi, kul amrin dibalin la yuda'u fi bil hamdalah. Segala kebaikan jika tidak mulai dengan alhamdulillah, maka itu akan terputus barokahnya, kurang barokah, kurang berkah. Maka jangan lupa kalau mengarang buku atau menulis sesuatu, mulailah dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian ditambah lagi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma salamu. Alhamdulillahi ala silatihi. Segala puji bagi Allah atas segala silahnya Allah. Silat jamak daripada silah. Silah adalah sebab sambung. Silah adalah penyambung antara kita dengan Allah. Allah yang menyambung. Ternyata kita tidak diciptakan oleh Allah. Sekali diciptakan lalu ditinggal begitu saja, tidak. Tapi Allah terus memberikan kepada kita karunia. Dan sungguh karunia Allah tidak bisa dihitung. Dan itulah penyambung. Tinggal kita itu sadar atau tidak. Kita pegang. Allah bukan seperti tukang kursi. Kalau buat kursi terah di sana, ditinggal dan tidak dirawat. Akan tapi Allah Khalik, pencipta. Setelah Allah menciptakan kita, Allah pun memperhatikan, memberikan karunia kepada kita yang tiada hentinya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat dan seterusnya. Itu adalah silat, penyambung antara kita dengan Allah. Dan ini yang harus kita sadari. Saya dikatakan penyambung, makanya kalau hamba sadar akan nikmat Allah, dia sambung terus kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah jika seorang hamba itu lupa kepada nikmat Allah, maka yang melupakan nikmat Allah seperti tidak percaya adanya Allah, kufur nikmat, dan mengundang murka Allah. Maka la in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat itu sadar kalau ini adalah penyambung antara kita dengan Allah. Coba setiap hari kita diberi oleh Allah nikmat. Makan kita bisa enak, tidur dan seterusnya. Ada mungkin orang yang tidak enak makan, tidak enak tidur, akan tapi Allah pun beri yang lainnya. Dia masih bisa melihat dan seterusnya, yang tidak ada hentinya nikmat Allah. Maka segala puji, syukur, terima kasih kepada Allah atas segala silah Allah kepada kita. Yang Allah buat penyambung antara kita dengan Allah, yaitu nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma salamullahi, kemudian Syekh Ibrahim Al-Laqani mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, mak salati, dan juga mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Dan itulah kebiasaan para ulama-ulama, tidak pernah lupa dengan salawat kepada Nabi. Dan juga sepanjang salawat itu ada, maka ia akan terus mendapatkan pahala. Dan sepanjang orang yang membaca ini, peletaknya, pembuatnya nazam ini pun juga mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak ada solawatnya, maka yang membaca setelahnya pun tidak bersolawat, maka pengarangnya pun tidak mendapatkan pahala solawat. Bersolawat kepada siapa? Kepada Nabiyin, kepada Nabi Muhammad SAW. Ja'a bit tauhid, yang datang dengan tauhid. Tauhid adalah satu ajaran, satu ajaran, datang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi membawa ilmu, membawa pendidikan, membawa akidah. Yang tauhid itu maknanya seperti dikatakan oleh putra Imam Ibrahim Al-Laqani, yaitu Syekh Abdus Salam, yang namanya tauhid adalah ifradul ma'budi
bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi dzatan wa sifatin wa af'ala. At-tauhid adalah menyembah atau ifradul ma'bud, meyakini tentang maha tunggalnya zat yang layak disembah. Ifrad mengkhususkan, ifradul ma'bud mengkhususkan Allah dan hanya untuk Allah, bil ibadati dengan ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Ma'atiqadi wahdatihi, dengan meyakini kemahatunggalan Allah. Dzatan dzat, wa sifatin sifat, wa af'alan dan pekerjaan Allah. Nanti kalau kita sudah masuk bab wahdaniyat, maka nanti akan dibahas panjang lebar tentang nafyul kumum al-khamsah. Allah maha tunggal wahdaniyat fi sifatihi wa fi af'alihi wa fi dhatihi. Akan dinafikan dari kam muttasil fi dzat wa kam munfasil fi dzat dan seterusnya. Nanti apa bahasannya. Mengesakan Allah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah dengan keyakinan Allah maha tunggal dalam dzatnya, dalam sifatnya, dalam pekerjaannya. Ketahuilah bahwa ada hamba yang beribadah kepada Allah, akan tapi di situ ada keyakinan ada keyakinan ada selain Tuhan Allah, sifat-sifat yang hanya layak untuk Allah, sehingga dengan demikian dia belum mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid. Dan juga menurut definisi para ulama yang lainnya, di antaranya ada yang mengatakan kalau sudah makna tauhid, ibadah itu adalah isim jami', satu lafaz yang punya makna mencakup likulli ma yuhibbuhullah. Ini lebih luas maknanya. Satu isim, satu lafaz yang punya makna mencakup segala sesuatu yang Allah senangi. Itu namanya ibadah. Wa yardahu, dan Allah ridai. Minal aqwal, dari omongan. Wal a'mal, pekerjaan. Baik al-batinah al-zahirah. Ini adalah at-tauhid. Nah, ini adalah definisi tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu Nabi membawa pendidikan, pelajaran bagaimana kita beribadah hanya untuk Allah, karena Allah. Dan di dalam pendidikan yang dibawa oleh Nabi, dengan keyakinan bahwa Allah maha tunggal di dalam zatnya, Allah maha tunggal di dalam sifatnya, Allah maha tunggal di dalam pekerjaannya. At-tauhid. Ini. Kemudian Syekh Ibrahim melanjutkan nadhamannya. Wa ta'arad dinu mi'anit tauhid. Wa ta'arad dinu anit tauhid. Nah, di saat itu Nabi Muhammad itu datang dengan membawa agama kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, agama tauhid. Di saat ad-din harad dinu anit tauhid. Ara sepi seperti telanjangnya. Agama di sini adalah agama yang ada pada zaman itu. Anit tauhid, dari ajaran yang benar tadi. Jadi pada saat Nabi datang, keadaan umat itu menyembah berhala, tidak ada panduan, tidak ada bimbingan, sehingga sesembahan mereka adalah berhala, menyembah Allah. Akan tapi ternyata dibarengi dengan menyembah berhala dengan dugaan kalau menyembah berhala ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-dinu anit tauhid. Agama itu sudah tidak ada. Ketauhidan sudah tidak ada pada waktu itu. Nabi datang di masa ini. Ini. Fa arsyadal khalqa, maka Nabi datang di saat yang tepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di saat masa kosongnya utusan, umat tersesat, umat terjerumus, maka di saat itu datanglah Nabi Muhammad SAW
membawa agama tauhid tadi, agama kebenaran. Fa arsyadal khalqa, Nabi memberikan petunjuk kepada makhluk dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Lidinil haqqi, kepada agama Allah. Al-haq yang pertama ini adalah Allah. Nabi Muhammad datang membawa petunjuk agama yang mengenalkan mereka kepada Allah. Bisayfihi, nah ini yang harus dijelaskan. Bisayfihi wahaddihi lil haqqi, dengan pedangnya Nabi Muhammad, wahaddihi dan hidayahnya Nabi Muhammad, lil haqqi kepada kebenaran. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dengan pedang. Petunjuk tidak diantarkan dengan pedang. Petunjuk itu adalah dengan hujjah. Petunjuk dengan hujjah. Agama tidak bisa dipaksa, adalah ikrah fid din. Orang tidak bisa berkeyakinan dengan pedang dan dengan paksaan. Akan tapi dengan petunjuk, wa arsyada lil al-khalqa, memberikan petunjuk kepada makhluk, bukan dengan pedangnya. Akan tapi di sini disebut pedang itu. Itu dikembalikan kepada sejarah panjangnya Nabi SAW, bukan ingin menjelaskan kalau Islam itu tersebar dengan pedang. Karena Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani sangat tahu bahwasanya perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan dakwah tidak dengan pedang. Akan tapi perjuangan Nabi Muhammad adalah dengan kelembutan, dengan hikmah. Dan Syekh Ibrahim Al-Laqani sangat tahu, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah mereka-mereka yang telah memerangimu dan jangan berlebihan. Sangat ngerti Syekh Ibrahim Al-Laqani. Akan tadi disebut di sini saif, di sini pedang, di sini adalah yang dihadirkan tentang kisah perjalanan Nabi dalam berdakwah dengan memberikan petunjuk, hadi, hidayah, ilmu, pemahaman. Dan di saat mereka itu ternyata kok mengganggu perjuangan kita atau mengganggu umat Nabi Muhammad SAW, mengganggu syariat Nabi Muhammad, baru nanti perlu ditegakkan kebenaran dengan yang namanya pedang. Bukan pedang untuk menyebarkan Islam, akan tapi pedang ternyata untuk menjaga akidah ini supaya tidak salah. Dan termasuk fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh Allah adalah Islam disebarkan dengan pedang. Tidak, Islam dengan hikmah, Islam dengan kelembutan, dengan keindahan. Bahkan adab dan tata krama peperangan di dalam Islam sangat indah sekali. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh tokoh agama, dan tidak boleh merusak ternak, tidak boleh merusak perkebunan dan seterusnya. Karena itu adalah bahan-bahan makanan untuk mereka, untuk penghidupan mereka. Ini adalah pendidikan perang di dalam Islam yang sangat indah. Syekh Ibrahim Al-Laqani sangat tahu itu. Jadi saif di sini adalah salah satu upaya untuk mempertahankan akidah, itu adalah dengan pedang. Dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisyaifihi wa haddihi, dan petunjuk, memberikan bimbingan, petunjuk kebenaran agama yang dibawa oleh lil haqqi, kepada kebenaran akidah. Kalau yang pertama kepada Allah, arsyadal haqqa lidinil haqqi, agama Allah Subhanahu wa taala, bisyaifihi wa haddihi, dengan pedangnya di saat mereka tidak mau atau di saat mereka membuat kerusakan, di saat mereka mengganggu umat ini, maka hendaknya dibentengi dengan saif. Wahadihi, memberikan petunjuk dengan hidayahnya, bimbingan lil haqqi, untuk agar umat ini tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nazam selanjutnya, nazam selanjutnya adalah Muhammadin, Nabi Muhammad. Al-aqibi, akib itu yang menyusul, yang berikut. Al-akib alladhi ya'ti fil akibi. Imam Al-Bajuri mensyarih alladhi ya'ti fil akibi, yang datang di belakang. Dalam hadis sahih Nabi pernah menyebut ana sayyidul wal akibu, aku adalah sayyid, wal akibu, dan Nabi yang datang terakhir. Dalam banyak riwayat bahwasanya Nabi adalah pempungkasan para nabi, dan itu yang harus kita yakini, bahwa tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi siapapun yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, keluar dari iman. Ada sekelompok akidah mengatasnamakan Islam, mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad, salah.
dan akidah itu tidak diterima. Sebab Nabi pungkasan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti adalah bukan membawa syariat baru, akan tapi Sayyidina Isa alaihissalam nanti akan datang tetap menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan menjadi makmum daripada Imam Al-Mahdi yang dinanti-nanti nanti. Muhammad Al-Aqib. Nabi Muhammad adalah pungkasan. Pungkasan, Nabi akhir. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan Nabi penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Di dalam urusan akidah tidak ada pertentangan antara Nabi dengan Nabi. Maka di saat ada pertentangan, maka itu pasti ada penyelewengan di dalam akidah tersebut. Tuhan adalah Allah, Maha Tunggal. Jika ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, biarpun itu mengatasnamakan agama Nabi terdahulu, maka itu pasti dusta. Telah membuat penyelewengan, pengikut-pengikutnya membuat penyelewengan. Dan Nabi ini yang meluruskan kembali. Dikembalikan kepada agama-agama para nabi-nabi terdahulu. Al-Aqib. Al-Aqib li rusli rabbihi, sebagai pungkasan. Li rusli rabbihi, utusan-utusan Tuhannya Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi pungkasan. Wa alihi. Dan juga salawat dan salam semoga terlimpah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga di sini para ulama menjelaskan ada keluarga yang alun Nabi ini secara khusus masuk ashabul kisah yang pernah mubahalah Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan ahli baitnya, yaitu dengan menaruh selembar kain di atas kepala beliau dan orang-orang yang disebut sebagai ahli bait, yaitu Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Ini adalah ahli bait dalam makna ashabul kisah. Kemudian ahli bait pendapat yang kedua adalah semuanya daripada keturunan-keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib, dan keturunan daripada Aqil, dan seterusnya. Ini ada pendapat seperti Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian juga yang selanjutnya, pendapat selanjutnya ahli bait di sini adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, ashabul kisah masuk, Bani Hashim, Bani Muttalib, dan Bani Aqil. Kemudian setelah itu Bani Hashim, Bani Muttalib. Kemudian setelah itu keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra hingga akhir zaman. Kemudian selain itu ada yang di dalam maqamid doa adalah semua orang-orang yang bertakwa. Kita niatkan semuanya, mulai dari ashabul kisah, Bani Hashimnya, Bani Muttalibnya, kemudian setelah itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai Sayyidat Fatimah Az-Zahra hingga akhir zaman. Dan juga kita niatkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang bertakwa, karena semakin kita perluas doa itu akan semakin mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hidupnya beliau. Bertemu waktu Nabi Muhammad hidup dalam keadaan Islam, dan wafat pun orang tersebut dalam keadaan Islam. Bertemu Nabi dalam keadaan Islam, tapi wafatnya kafir, tidak disebut sahabat. Atau bertemu Nabi dalam keadaan kafir, baru setelah Nabi wafat masuk Islam, tidak disebut sebagai sahabat. Sahabat adalah bertemu dengan Nabi waktu Nabi hidup. Dan Nabi hidup sudah membawa risalah. Kemudian orang tersebut bertemu dalam keadaan Islam. Wafatnya pun dalam keadaan Islam. Itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Kalimatul fasli. Wal ba'du fal ilmu. Dan setelah memberikan muqaddimah Imam Ibrahim Al-Laqani, maka setelah itu masuk kepada pembahasan. Fal ilmu bi aslid dini muhaddamun. Mempelajari ilmu untuk mengetahui aslud dini atau usuluddin, pokok-pokok agama, itu adalah ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu kadang disebut dengan ilmu usuluddin, dan sesaat disebut sebagai ilmu tauhid karena pembahasan yang paling berat adalah masalah tauhid, dan sesaat disebut dengan ilmu kalam karena biasanya kalau sudah membahas masalah akidah itu mendatangkan kalam, al-firaq, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Atau sebagian mengatakan bahasanya yang kenapa disebut ilmu kalam, karena nanti di saat bicara tentang kalamullah ini percecokan berat antara kita dengan kaum Mu'tazilati. Jadi ilmu at-tauhid kadang disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu asluddin, usuluddin. Asal pokok, ad-din agama, pokok-pokok agama. Jadi ilmu tentang pokok-pokok agama. Sehingga nanti ada furu',
furuk-furuk daripada agama. Ini pokok tentang akidah. Yang mengingkarinya akan keluar dari iman. Muhattamun hukumnya wajib mempelajari ilmu ini. Bahkan kewajiban yang sangat wajib. Ilmu yang lainnya kalau namanya furuk-furuk. Yang paling penting adalah pokok. Setelah ada pokok baru layak adanya buah. Dan adanya cabang. Yahtaju litabjini yang memang perlu untuk penjelasan. Sebab kalau tidak dijelaskan bisa salah faham. Salah pengertian. Salah ilmu. Sehingga menjadikan hamba tersebut sesat. Seolah-olah dia di jalan kebenaran. Karena ilmu tauhidnya lemah, salah. Seolah-olah menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Akan tapi dibarengi dengan kebodohannya. Maka ibadahnya pun menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin minat tatwili kallatil himam. Akan tapi mempelajari ilmu akidah ini, ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu kalam ini, jika panjang lebar, ada ghayatul maram, kitab besar di dalam akidah. Baca selembarnya saja pusing sudah. Ulama-ulama terdahulu luar biasa, kecerdasan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Termasuk yang dikatakan oleh Imam Ghazali akidah yang ringan saja seperti al-iqtisad fil i'tiqad saja. Membacanya pusing. Iljamul awam, bacanya pusing. Yang ringan-ringan saja. Ringannya menurut orang dulu ternyata berat bagi kita. Sehingga Imam Ibrahim Al-Laqani perlu untuk meringkas. Bagaimana kita ambil pokok-pokoknya saja deh. Kemudian setelah itu diringkas agar mudah dihafal dan difahami. Lakin minat tatwili dengan pelajaran yang panjang lebar. Itu kallatil himamu. Kallatil himam akan semakin lemah semangat itu. Kallat himam, lemah semangat orang belajar. Belajarnya itu lemah. Fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Maka menjadilah ringkasan itu sangat dibutuhkan. Satu keharusan. Kalau harus belajar kitab berat, aduh, melihat bukunya saja sudah mabuk. Di zaman sekarang ini, makanya perlu sekarang praktis, akidah praktis. Dan ini harus kita hadirkan untuk anak-anak kampus dan seterusnya yang tidak punya banyak waktu untuk belajar, maka hendaknya kita bisa merumuskan kembali atau bukan merumuskan, menyimpulkan sehingga menjadi satu pendidikan akidah yang kecil, yang sedikit padat untuk anak-anak yang tidak punya banyak waktu untuk belajar akidah secara panjang lebar. Fasara menjadilah fihi di dalam masalah ilmu usuluddin tadi, asriddin itu tadi, al-ikhtisaru untuk diringkas itu multazamun, suatu keharusan. Wahadihi urjuzatun. Ini adalah nadhaman yang ikut Bahrul Rajas. Jadi ada nadhaman itu ada nama-nama rajas ini. Fahadi arjuzatun, kumpulan-kumpulan rajas, nadham-nadham laqabtuha yang aku beri nama. Nadham-nadham tersebut jauharatut tauhid. Jauharah adalah permata. At-tauhid, tauhid. Jadi pilihan-pilihan terpenting. Jadi ada bermacam-macam bebatuan, akan tapi diambil permatanya. Inti-inti sari. Yang termulia. Yang paling penting dihadirkan di sini. Faqad hadzabtuha, dan setelah aku olah, tahdzib itu diolah. Sehingga nanti dipilah. Kemudian dihadirkan di sini. Ini semacam pilihan. Sudah dipilih oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Kemudian makna-maknanya dikumpulkan. Kemudian dibuat nadham seperti ini. Jadi ini sudah pilihan. Ini saripatinya. Saripati akidah, maka wajib kita belajar kitab Jawharatut Tauhid tadi. Wallaha, kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah arju, aku berharap, fil qabuli, untuk bisa diterima oleh Allah, nafi'an, agar bermanfaat, biha, dengan urjuzah tadi, dengan nadham-nadham yang aku susun tadi, muridan fit thawabi, karena mengharap pahala dari Allah, tami'an, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muqaddimah dari Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab muqaddimah, di kitab-kitab Jawharatut Tauhid. Kemudian setelah itu Imam Ibrahim Al-Laqani melanjutkan nadhama, fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayyarifa ma qad wajaba. Fa kullu man kullifa, semua orang yang mukallaf secara syarak, secara mukallaf harus sesuai dengan syariat. Semua orang yang mukallaf syar'an, secara syariat, mukallaf syar'an secara syariat, ayya'rifa ma qad wajaba, harus mengetahui sesuatu yang wajib. Mengetahui sesuatu yang wajib.
Siapakah orang mukallaf itu? Nah ini. Siapakah orang mukallaf? Sehingga orang itu disebut mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang sudah balik. Anak kecil belum disebut sebagai mukallaf. Sehingga tidak ada dosa bagi anak kecil. Hanya bagi orang tuanya pun, kalau membiarkan anaknya melakukan dosa, maka dosalah orang tuanya. Anak kecil belum mukallaf. Sehingga yang dinamakan mukallaf ada syarat taklif, ada 4, nanti tambahnya 1, 5. Syarat mukallaf adalah seseorang akan dikatakan punya kewajiban di hadapan Allah kalau dia itu adalah mukallaf. Dan orang disebut mukallaf itu yang pertama adalah dia balik. Dan balik sendiri ada penjelasan, bukan anak kecil. Balik itu adalah mencapai umur 9 tahun bagi laki-laki, 9 tahun kemudian keluar mani. Kalau tidak keluar mani ditunggu sampai umur 15 tahun. Sehingga kalau umur 9 tahun keluar mani, maka baliknya dengan keluar mani. Jika ternyata ditunggu keluar mani tidak, dia tidak akan balik kecuali masuk 15 tahun. Sehingga umur 15 tahun itulah baliknya bisinni dengan umur. Itu madhab jumhur, termasuk madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi madhab lain seperti madhab Imam Malik, ciri-ciri balik adalah dengan yang lainnya. Kemudian di dalam bagi seorang wanita adalah sama dengan kaum pria. Jika keluar mani di usia 9 tahun ke atas, maka dia disebut sebagai seorang wanita yang telah balik. Jika ternyata ditunggu tidak keluar mani, maka sampai umur 15. Kemudian ditambah lagi yang ketiga adalah dengan haid di usia 9 tahun. Kalau tidak, ditunggu sampai 15. Jika usia 14 belum keluar darah haid dan tidak pernah keluar mani, maka ditunggu umur 15. Di saat mencapai umur 15 tahun, maka saat itulah dia disebut sebagai balik dengan umur. Ini yang pertama. Syarat yang kedua sebagai seorang mukallaf adalah akil. Akal, adanya akal. Maka orang gila tidak disebut sebagai orang mukallaf dan dia tidak punya kewajiban apapun. Akal, orang yang berakal. Kemudian orang yang berakal. Jadi kalau orang gila tidak mendapatkan kewajiban apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ulumud dakwati, sampai kepadanya dakwah. Jika hamba tersebut belum pernah mendengar dakwah Islam, tidak pernah mendengar syariat Nabi SAW, maka dia tidak disebut sebagai orang mukallaf. Tidak punya kewajiban apapun. Misal orang hidup di tengah hutan, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah berurusan dengan orang-orang yang telah membawa agama Islam, maka orang tersebut tidak disebut sebagai mukallaf dan ia tidak punya kewajiban apapun. Kemudian yang keempat adalah salamatul hawas, selamat indranya, panca indranya. Cuma di sini panca indranya khusus untuk pandangan dan pendengaran saja. Jika ternyata dia adalah selamat pendengarannya atau pandangannya, matanya selamat atau telinganya atau, kalimat atau ini harus diperhatikan. Artinya kalau ada orang bisa mendengar saja biarpun tidak melihat, maka dia bisa memahami syariat, bisa menjadi mukallaf. Atau orang tersebut hanya bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, dia bisa paham isyarat, maka dia bisa menjadi mukallaf. Jika terpenuhi seseorang itu 4 hal ini, maka dia adalah seorang yang baligh dan berakal. Kemudian dia pernah mendengar dakwah, kemudian dia juga bisa mendengar dengan telinganya atau melihat dengan matanya, maka wajib dia untuk menerima Islam. Nah, ini mukallaf. Dan tadi juga bahwasanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah aqib, ya, orang yang datang menyusul. Ini di situ menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu datang pada masa di saat itu adalah agama tidak ada. Lalu bagaimana hukumnya mereka itu? Kita hubungkan dengan masalah taklif ini. Jika seseorang itu hidup di masa tidak adanya syariat, maka orang itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum siapapun sampai datang utusan. Sehingga di situ ada masa fatrah. Masa fatrah adalah keyakinan kita ahli sunnati wal jamaah yang dikukuhkan. Ada masa fatrah, masa tidak diseksanya hamba Allah apapun yang mereka lakukan.
Dan Nabi SAW punya ibunda dan ayahanda hidup di masa fatrah. Maka sangat salah dan salah. Sebagian orang yang mengatakan bahwasanya abah ibu Nabi Muhammad adalah di neraka hanya berhujjah dengan hadis ahad. Riwayat-riwayat dari Nabi SAW memang riwayat sahih. Imam Bukhari juga meriwayatkan, akan tapi riwayat itu tidak bisa mengalahkan apa yang datang dari Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghukum siapapun sampai datang utusan. Utusan sini bukan akal, tapi utusan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan utusan di sini adalah akal, bukan akal. Sehingga menurut kaum Mu'tazilati bahwasanya selagi orang punya akal, lah kok dia tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka dia akan dihukum biarpun di tengah hutan. Jadi tidak ada masa fatrah indal Mu'tazilati. Jadi mereka punya akal. Karena mereka punya akal, ya dihukum oleh Allah. Kenapa tidak menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan? Tapi dalam akidah kita tidak. Wa ma kunna mu'adzibin, Allah tidak akan menyiksa hambanya selagi belum ada utusan yang datang kepadanya. Selagi belum ada risalah yang nyampe kepadanya. Makanya dari syarat taklif tadi, salah satu di antaranya bulughud dakwati, sampai kepadanya dakwah. Sampai kepadanya dakwah. Jadi kalau ada orang hidup di tengah hutan, tidak pernah dengar dakwah, biarpun dia nyembah berhala, maka kecuali dia akan masuk surga. Begitu juga ayah ibunda Nabi Muhammad. Beliau adalah hidup di masa fatrah yang Nabi waktu itu belum menjadi utusan. Dan nabi-nabi terdahulu tidak diutus untuk mereka. Karena setiap nabi diutus untuk kaumnya. Setiap nabi diutus untuk kaumnya. Jadi masa fatrah terputusnya wahyu antara Sayyiduna Isa alaihissalam dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita jelaskan. Maka tolong dicermati. Ada sebagian orang ingin membela ayah ibunda Nabi Muhammad tapi dengan hujjah yang salah. Ini yang harus perhatikan. Sehingga hujjah itu menjadi senjata makan tuan. Hujjah itu menjadikan melemahkan akidah kita sendiri, yaitu yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diberi oleh Allah mukjizat untuk menghidupkan ayah ibundanya. Itu adalah batil, jangan didengar. Nabi Muhammad tidak pernah menghidupkan kembali ayah ibundanya untuk bersyahadat, karena itu riwayat lemah dan tidak bisa dipakai. Bahkan yang punya keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad menghidupkan diberi mukjizat oleh Allah untuk menghidupkan ayah ibunda kembali, maka ini keyakinan menghancurkan akidah kita, yaitu wa ma kunna mu'adzibina. Ayah ibu Nabi Muhammad selamat di surga dan tidak dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keyakinan ini masih ada yang mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad dihidupkan oleh Nabi Muhammad, berarti selamatnya bapak ibunya Nabi Muhammad karena dihidupkan oleh Rasulullah. Terus yang lain bagaimana? Masa fatrah yang kita bicarakan panjang lebar jadi tidak berguna. Makanya harus, mohon maaf, biarpun ini ditulis oleh Syekh besar Imam Baijuri, para ulama lain menjelaskan ini adalah termasuk bentuk, mohon maaf, kita tidak mengatakan Imam Baijuri tersesat. Tidak, Imam Baijuri imam fil akidati. Akan tapi dalam bab ini Imam Al-Baijuri telah memasukkan sesuatu yang, dan beliau termasuk mungkin juga naqal qaul, biarpun itu ditulis oleh Imam Al-Baijuri di saat mensyarahi tentang masa fatrah. Tapi harus kita jelaskan masalah akidah. Cukup keyakinan kita bahwasanya ada masa fatrah, masa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hambanya kecuali setelah ada utusan. Dan ayah ibunda Nabi Muhammad, ayah Rasulullah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir, dan ibunda Nabi Muhammad wafat waktu Nabi Muhammad masih kecil, belum jadi nabi. Jadi beliau ada di surga. Seandainya ada orang itu nyembah berhala, kemudian kok mati di masa fatrah, atau zaman sekarang ada orang di tengah hutan belantara, tidak pernah berurusan dengan, berinteraksi dengan orang-orang yang kenal syariat, lalu mereka menyembah berhala atau menyembah raja-raja mereka, selamat mereka. Karena apa? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Apalagi ayah ibunda Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Ayah ibunda Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah terbukti dalam sejarah Sayyiduna Abdullah dan Sayyidatuna Aminah datang ke Ka'bah lalu tawaf di berhala. Tawaf di Ka'bah iya. Tidak terbukti bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad menyembah berhala. Dari ini saja sudah luar biasa. Kalau seandainya beliau nyembah, seandainya, ingat kalimat seandainya, ini seandainya tidak terjadi. Kalau seandainya ayah ibunda beliau nyembah berhala,
masa fatrah, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada riwayat-riwayat ada satu orang yang dihukum padahal di masa fatrah, hadis ahad, tidak bisa bertentangan dengan Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengutus siapapun sampai datang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat dan wajib mengkullifa syar'an. Wajib bagi orang yang memenuhi 4 syarat tadi. Mempunyai 4 syarat. Cuma 4 syarat ini sebetulnya kalau disimpulkan masuk kepada faham tentang syariat. Kalau orang gila tidak akan bisa faham, anak kecil tidak akan bisa faham, orang tuli dan buta juga tidak akan faham, orang yang tidak pernah kenal syariat tidak akan faham. Jadi harus faham di sini. Setelah orang memenuhi 4 syarat taklif tadi harus dihafal ini, maka wajib mengambil yang kelima adalah Islam. Kalau tidak menerima Islam, maka dia akan kafir mukhallad, akan diabadikan di dalam neraka. Jadi harus setelah itu menerima Islam. Ya'rifah, hendaknya orang mukallaf sudah. Kita tidak akan mengulang kembali siapakah orang mukallaf karena syarat-syarat taklif sudah dijelaskan. Jadi kalau kita nanti berbicara mukallaf, ya kembali kepada takrif. Mukallaf harus memenuhi syarat-syarat yang 4 tadi. Ya'rifah, orang mukallaf wajib mengetahui maqat wajibah, sesuatu yang wajib yang telah Allah wajibkan kepada mereka untuk meyakini. Dan kewajiban-kewajiban itu ada kewajiban yang ada urusannya dengan Allah, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib lillah, bukan wajib ala Allah. Jadi kalau kita bicara tentang sifat-sifat wajib Allah, maksudnya sifat-sifat yang wajib kita yakini, bukan kewajiban atas Allah. Sebab Allah tidak punya kewajiban apapun kepada hambanya. Dan Allah tidak mewajibkan apapun kepada hambanya, dan Allah juga tidak mewajibkan untuk diri Allah sendiri. Tidak ada. Allah tidak mewajibkan diri, Allah tidak wajib bagi Allah untuk memberikan pahala kepada hamba yang taat, tidak wajib bagi Allah untuk menyiksa hambanya yang maksiat. Tidak ada wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi wajib di sini lillahi. Kewajiban-kewajiban yang harus kita yakini, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini ada pada Allah. Yani sifat-sifat wajib, sesuatu yang wajib kita yakini. Maka nanti ada sebagian dari sifat-sifat yang harus kita yakini yang ada pada Allah adalah sifat 20. Dan itu adalah bukan semua sifat, itu sifat Allah banyak. Bagaimana sifat Allah? Segala kesempurnaan yang sesuai dengan kebesaran Allah, maka itu adalah sifat yang wajib kita yakini. Tidak hanya terbatas kepada 20. Sehingga namanya al-wajib. Yang wajib ma yatasawwaru fil aqli adamu. Kalau sudah kita katakan wajib hal tersebut ada pada Allah, nanti ada pembahasan detail masalah itu. Ini hanya sepintas saja. Yang namanya wajib adalah sesuatu yang harus kita yakini. Ma la yatasawwar fi aqlihi fil aqli adamu. Akal itu tidak bisa nerima kalau itu tidak ada. Allah harus ada, maka sifat wujud harus ada. Allah harus maha ada, Allah harus maha kuasa, Allah harus maha dahulu. Ini wajib. Kemudian wal jaiz, ada sifat jaiz, hukum akli, wajib, jaiz, mustahil. Wal jaiz adalah ma yatasawwar fil aqli adamuhu wujuduhu wa adamuhu. Yang kebayang, akal itu bisa nerima ada dan tidak adanya. Misalnya menghidupkanmu, menghadirkanmu dan meniadakanmu. Bagi Allah adalah boleh-boleh saja. Sebelum engkau lahir, sebelum engkau terwujud, Allah boleh mengadakanmu dan Allah boleh meniadakanmu. Tidak ada kewajiban. Jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Melakukan sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Mungkin. Kemudian wal mumtani'a ay mustahil. Jadi ada sifat-sifat mustahil bagi Allah yang kita tidak boleh meyakini itu ada pada Allah. Bahkan kita harus yakin itu mustahil. Tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah tidak ada. Mustahil Allah itu baru. Mustahil Allah itu ajiz lemah. Mustahil Allah itu adalah bodoh. Mustahil. Sifat-sifat. Wa mithlu dha, dan juga sifat-sifat itu juga wajib, jaiz, mustahil. Itu misluda, seperti itu juga harus kita yakini ada liruslihi untuk para nabi-nabi. Maka nanti setelah kita belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, kemudian kita mengetahui sifat-sifat mustahil,
bagi Allah. Kemudian kita sifat jaiz Allah. Kemudian setelah itu kita akan berpindah kepada sifat-sifat wajib yang harus kita yakini ada pada Nabi. Sifat Nabi dan ini ada ini sifat wajib yang ada pada Nabi disebutkan hanya 4. Sebetulnya tidak hanya 4. Keyakinan yang harus kita ada hanya itu. Dirumuskan oleh pakar akidah karena itu yang mengundang dialog. Adapun misalnya Nabi Muhammad adalah tempatnya di surga. Nabi Muhammad adalah hamba tercinta. Nabi Muhammad adalah hamba terkasih. Itu sebenarnya masuk bab akidah, keyakinan. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad tempatnya di neraka, kafir dia. Selama ini kita hanya mengenal sifat-sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Ada 4. Lebih dari itu sifat-sifat wajib untuk Nabi. Segala bentuk kesempurnaan yang sesuai dengan kebesaran seorang Nabi, maka wajib. Wajib kita yakini. Sehingga 4 sifat itu hanya sebagian kecil daripada sifat-sifat Nabi. Dan 20 sifat adalah sebagian kecil daripada sebagian kecil. Mimba di sifatillahi. Sebagian daripada sifat-sifat Allah yang harus kita yakini. Fastami'a, maka hendaknya engkau mau mendengar ini. Hendaknya kau tahu ini. Ini adalah akidah yang harus kita yakini. Maka nanti kita akan masuki tentang hukum-hukum akal. Kemudian dalil yang digunakan di sini nanti juga ada dalil akli. Kemudian ada dalil mana dalil nakli. Dan sungguh di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati ini lengkap. Sebab akal juga digunakan. Dan kebetulan kita punya imam itu, namanya Imam Abul Hasan Asy'ari yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Beliau adalah sangat menguasai tentang dialog akal. Karena beliau dengan berguru dengan ayah tiri beliau, Al-Jubai, imam di dalam Mu'tazilah, sehingga Imam Abul Hasan Asy'ari sangat mengetahui betul tentang dahsyatnya pemikiran Mu'tazilah. Begitu juga tahu kesesatan kaum Mu'tazilah. Karena kaum Mu'tazilah adalah dengan gaya mengedepankan akalnya sehingga kebablasan masuk bab kesesatan. Yang ini yang diingkari oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah untuk menerapkan kembali 2 hujjah yang sangat luar biasa, yaitu hujjah akli, dalil akli, hujjah akliyah atau dalil akli, kemudian dalil nakli. Sehingga selalu dalam gaya akidah yang diajarkan oleh guru-guru mulia kita adalah selalu ada dalil nakli, ada Al-Quran hadis, kemudian setelah itu ada dalil akli. Untuk menetapkan tentang sifat-sifat Allah, mustahil, sifat-sifat jaiz Allah selalu dengan model itu. Ini yang akan kita pelajari nanti bersama Al-Imam Al-Laqani, Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dan hendaknya para santri ini bisa menghafal manzumah nadham-nadham tersebut, dan insya Allah akan kita hadirkan juga sarah ringkas. Mungkin bisa dibaca juga sarah ringkas supaya mudah dicerna melalui nadham, manzumah, kemudian sarah ringkas. Sebab syarahnya Baijuri tebal, sarahnya besar. Ada juga banyak syarah-syarah kitab Jawharatut Tauhid. Kemudian setelah itu kita masuk kepada bab taklid di dalam tauhid. Taklid di dalam tauhid. Mungkin sampai di sini dulu akan kita lanjutkan, dan insya Allah itu dalam beberapa hari akan selesai ini mandubah. Kalau seandainya kita bisa menghadirkan 10 atau 7, nanti kalau pembahasannya berat kita hanya akan hadirkan 5 atau 7. Selama 20 hari ini akan tuntas ini, dan mohon dicicil hafalannya. Kalau menghafal susah, baca aja berulang-ulang nanti. Sekalian kalian kalau sudah bisa membaca berulang-ulang, maka secara otomatis bisa menghafal akidah ini. Jangan Aqidatul Awam aja. Kemarin masa 3 tahun setiap hari dengar Aqidatul Awam saja ini. Enggak tambah-tambah ya para santri ini. Aqidatul Awam luar biasa. Sampai semacam ada kabar gembira yang bisa menghafal Aqidatul Awam. Insya Allah akan dijaga akidahnya. Karena yang menulis Aqidatul Awam orangnya sangat ikhlas, tulus. Pengarangnya itu adalah menulis nadhmah itu ditalkin melalui mimpi dengan Nabi SAW. Kemudian Syekh Imam akhirnya dan setelah terbangun ingat itu mandumah nadhaman luar biasa. Dan mimpi Nabi selagi tidak bertentangan dengan syariat bisa dibagi. Bahkan bukan saja tidak bertentangan, akan tapi mimpi yang ditemui oleh penulis nadham Aqidatul Awam ternyata di saat terbangun, ya itulah akidah-akidah yang harus kita yakini. Dan itulah
para orang-orang soleh. Belajar langsung dengan Nabi SAW. Akan tapi ada orang akhir zaman ya, berbohong atas nama Nabi. Makanya cetusan-cetusannya melanggar Nabi. Cetusannya melanggar Nabi SAW. Tapi ini mereka orang-orang soleh. Termasuk ini. Dan begitu berkahnya kitab Jawharatut Tauhid ini, mandumah nadhaman Jawharatut Tauhid ini, disyarahi oleh banyak orang. Syekh Imam Asy-Syawi juga punya syarah dari mazhab Maliki. Dan banyak syarah-syarah tentang Jawharatut Tauhid.